Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita nikmat hingga kita bisa kumpul di sini. Suara saya jelas, Nak? Jelas, Jelas. Ah, Pak. Oke, nah sekarang kita mulai. Teman-teman, materi kita hari ini adalah operator logika. Operator logika atau operator matematika ya. Kalau di beberapa buku itu tulisnya operator matematika kayak gitu. Cuman kalau misal beberapa buku yang lain, kita nemukannya judulnya operator logika. Ini ya. Bersama saya hari ini adalah Bang Ipul Lopers kayak gitu kan. Oke, Bang Ipul Lopers. Kebetulan saya punya fanbase gitu. Anak-anak yang Harpan, anak ini pasti tahu deh. Operator matematika itu apa sih, Nak? Sebenarnya kita sudah sering dengar namanya, sudah pernah dengar operator-operatornya. Cuman mungkin kita baru ngeh kalau itu yang disebut dengan operator. Nah, operator-operator matematika itu diantaranya ada yang kali, terus kemudian lagi ada yang tambah, terus kemudian lagi ada yang kurang. Ada apa lagi, Nak? Ada bagi, ya kan? Ada apa lagi, guys? Ada akar, Ada ada apa lagi? kali. Ya, ada kuadrat, ada sama dengan, ada kalau mungkin anak IPA kan, atau di kurikulum Merdeka anak teknik misalnya, kenal namanya integral, logaritma, apalagi nak yang turunan, dx per dt, dan lain-lain kan. Nah, ini disebut dengan operator logika atau operator matematika. Nah, hanya saja dalam operator matematika, topik operator matematika ini munculnya nanti dia di PU atau di PK, penalaran umum atau di pengetahuan kuantitatif. Kita hanya akan memakai mulai dari perkalian sampai dengan sama dengan kayak gitu. Jadi contoh soalnya gimana? Jadi kita bedah beberapa contoh soal yang unik-unik ya sampai kalian nanti bisa oh ngeh gini cara main panitia dalam desain soalnya. Nah, sebelumnya nak SNBT itu yang awal mulanya tahun 2020 namanya UTBK itu sudah mulai ada perubahan tes. Sudah mulai namanya perubahan jenis tes. Anak-anak, jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya karena tahun 2019 sebelum COVID lah kan. Jadi anak-anak yang dicari itu adalah anak yang pintar pintar tapi dengan berbagai hafalannya. Jadi uh, 2019 ke bawah itu tes SNBT itu ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, dan kalau untuk sosum itu ada ekonominya, ada hafalan-hafalan rumus di sana. Nah, di tahun ketika UTBK berlaku di tahun 2020 kayak gitu, masa-masa COVID lebih tepatnya, masa-masa perubahan ya. Nah, muncul sebuah pemikiran gimana kalau misalnya bentuk tes dari ujian seleksi mahasiswa itu bentuknya adalah bernalar. Jadi makanya kan muncul tema-tema penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, kayak gitu. Jadi temanya itu dibuat bernalar. Nah, termasuk ini operator matematika, temanya itu ngajak siswa atau calon mahasiswa bernalar. Seolah-olah kampus itu mau nyari mahasiswa atau calon mahasiswa yang kategori pintarnya itu bukan sekedar hafalan, tapi bisa menyelesaikan banyak masalah atau problem solving. Maka dibuatlah salah satunya tes seperti ini. Bentuk soalnya kira-kira bentuk soalnya seperti ini. Nah, CS1 misalnya atau contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, misalnya nak, kira-kira ini sorry, saya angkat dulu sebentar biar bisa ini. Oke, ini. Masuk. Oke, nah contoh soal yang pertama, misal seperti ini teman-teman. Misal, 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 3. Kayak gitu. Oke, sorry, ini kebalik ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Lalu kemudian 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 7. Kayak gitu. Terus kemudian lagi 3 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Pertanyaannya adalah berapakah 4 ditambah 2? Ini pernah saya bedah nih soal ini di Harpa,
Iman Abdia, di Ria, pernah saya bedah soal-soal kayak gini kayak gitu kan. Nah, opsi jawabannya 4 tambah 2 sama dengan berapa? Opsi jawabannya A misalnya adalah 16, B 18, C 20, D 22, dan E 25. Ayo kira-kira nak jawabannya apa? Yang masih ingat apa jawabannya nak? Ada yang masih ingat? Oke, agak aneh kan? Nah, agak aneh kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita dikasih tahu sama guru kita dulu, 1 tambah 2 itu 3, benar kayak gitu. 2 tambah 3, loh kok udah 7 kayak gitu. 3 tambah 3, lah kok udah 12. Nah, 4 tambah 2 lebih ngarang lagi kan? Nah, 4 tambah 2 harusnya 6 kayak gitu. Jadi, yang mana ini jawabannya? Nggak ada 6. Mungkin beberapa orang calon mahasiswa itu mikir, jangan-jangan ini kan soal-soal yang dibuat untuk problem solving nih. Jangan-jangan panitianya salah ini, salah apa? Salah kunci jawaban. 4 tambah 2 tuh jangan-jangan 6 kayak gitu kan. Tapi karena nggak ada 6, akhirnya dia milih 16 kayak gitu kan. Nah, ingat nah, ketika soal ini muncul tujuannya mencari mahasiswa yang bisa problem solving, maka butuh yang namanya tuh logika-logika atau pemecahan-pemecahan masalah yang sedikit banyaknya out of the box kayak gitu. Jadi di tema ini nah, ada namanya operator goib. Operator goib. Apa itu operator goib? Operator yang ada tapi tidak terlihat. Nah, contohnya misal seperti ini. Nah, 1 tambah 2, gimana caranya jadi 3? Oh, ditambah bang. Coba kalau saya kuadratkan di sini nak ya. 1 kuadrat berapa nak? 1. Ditambah 2 berapa nak? 3. Nah, sekarang coba kita kuadratkan lagi nak. 2 kuadrat berapa nak? 4. Ditambah 3 berapa nak? 7. Oh gitu cara mainnya. Kayak gitu kan. Jadi 3 kuadrat berapa nak? 9. Tambah 3 berapa nak? 12. Oh gitu mau cara mainnya. Nah kalau gitu dengan pola yang sama 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah dengan 2 hasilnya berapa guys? 8. 11. 18, maka jawabannya adalah B. Ini salah satu contoh dari pengerjaan soal operator matematika. Nah, tak kalah heboh, misal ada CS kedua. Nah, ini coba kalian mikir loh ya. Misal saya buat seperti ini. Nah, 12 ditambah dengan berapa kita buat ya? 12 ditambah dengan 50. Hasilnya adalah 35. Lalu ada koma, di sini misalnya saya buat 71 ditambah 32 sama dengan 85. Maka berapakah 90 ditambah berapa ini? 10 sama dengan titik-titik berapa? Oke, opsi jawabannya saya taruh ya. A, 91, B, 100, C, 101, D 202, atau tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya. 3 eh ya tanggal 365 kayak gitu. Oke, yang mana jawabannya teman-teman? Coba lu mikir. Misalnya nih kan dapat soal kayak gini. 12 tambah 50 sama dengan 35. 71 tambah 32 sama dengan 85. Nah, 90 tambah 10 sama dengan berapa? Ayo mikir, 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 mikir. Gimana, gimana, gimana? Berapa? Ayo, Ayo, 10 detik ya. 10 detik ya. Ini kok mantul Ini suara? kok mantul suara? Hahaha. Hahaha. Kok bisa mantul ya? Gimana? Halo? Oh, udah nggak mantul lagi ya. Tadi kok bisa mantul tadi? Oke, teman-teman, ada yang bisa jawab? Ada? Ada. Oke, silahkan, Nak. Apa jawabannya? Oke, 91. Kayak gitu. Siapa nih yang jawab 91? Si Anissa Salsabila. Oke. Gimana Salsabila? Kok bisa dapat 91? Pakai apa nih? Pakai goib-goiban. Pertama dilihat kan di 12 tambah 50 bang. Itu Ah. 12, 1, 3. Terus Oh, 0 tambah 5, 35. oh iya pinter. 1 tambah 2 3 anak ya. 5 tambah 0 5 ya. Oke, iya. Berarti kamu salah satu anak yang cerdas. Ya, tepuk tangan dulu. Anissa Salsabila. Oke, nak. 7 tambah 1 berarti berapa?
8. 8. Oke, 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Nah, dengan pola yang sama, berarti 9 tambah 0 berapa, guys? 9. 9. Berarti 1 tambah 0 berapa, nak? 1. 1. Maka digabungin angkanya. Maka hasilnya adalah 91. Nah, bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Oke, nah kalau sudah bisa, mungkin kalau mau di screenshot silakan di screenshot. Ini untuk konsep dasar. Kita akan beralih ke soal-soal yang pernah ada di SNBT dan UTBK sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Oke, ada pertanyaan sejauh ini kawan-kawan? Nggak ada. Cukup. Oke, next ya. Oh ya, satu lagi nih, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Saya hampir kelupaan penggunaan simbol kayak gitu. Oke, di mana itu taruh ya? Oke, sub ya. Eh, penggunaan penggunaan simbol. Nah, kadangkala soal yang sering muncul di PKPU tentang operator matematika atau operator logika ini cenderung menggunakan simbol-simbol. Contoh misal seperti ini, nah, jika A dibuat sama dia kan, jika A terus kemudian tambah B ini bermakna A pangkat B, dibilang sama dia. Lalu kemudian lagi, jika A kurang B, maka hasilnya adalah B pangkat dengan A. Kayak gitu. Jadi, berapakah nilai misalnya A tambah B, lalu dikurang dengan A, maka hasilnya berapa? Nah, dalam kasus ini karena, jadi tambah ini jangan dimaknai sebagai tambah biasa. Kurang ini juga jangan dimaknai sebagai kurang biasa, tapi tambah ini dimaknai sebagai simbol. Yang ujungnya kamu itu diperintahkan untuk ngikutin alur, untuk ngikutin alur. Nah, gimana alurnya? Jadi A tambah B katanya adalah A berpangkat B. Jadi A kurang B sama dengan B pangkat A. Oh ini jangan ini soalnya. Soalnya saya ganti ya. Berapakah misalnya, berapa angka yang enak ah? Angka yang enak itu misalnya, saya taruh aja suka-suka hati saya enak ah. Misalnya di sini 2, 3, 2. Kayak gitu ya. Berapa hasilnya? Jadi 2 tambah 3 dalam kurung kurang 2. Nah, dalam aturan matematika, kalau ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Baru kita selesaikan dengan yang di luar kurung. Kalau ada di dalam kurung itu ada dalam kurung lagi, maka kita harus selesaikan yang paling di dalam kurung. Oke ya? Nah, 2 tambah 3 kurang 2, maka kita selesaikan dalam kurung dulu. Oh, 2 tambah 2, simbolnya tambah dari 3, ikutin alurnya. Oh, yang ini toh, kayak gitu. Kena tambah kan? Maka A tambah B, A pangkat B. Kalau 2 tambah 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa, cuy? 2 pangkat 3 adalah 8. Maka sekarang literasi soalnya sudah berubah. Berapakah 8 dikurang 2? Oh, 8 kurang 2 itu maknanya adalah B pangkat A. Berarti 2 berpangkat dengan 8. 2 pangkat 8 itu kan maknanya kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oh banyak nih ya. 2 tuh 3, 4, 6, 7, 8 gitu ya. Oke. Iya, 2 ini jadi 4. Ini jadi 4. Ini jadi 4. Ini jadi 4 ya. Ini jadi 16. Ini jadi 16 ya. Oke, berarti 16 kali 16 berapa, Cai? Berapa, Nak? Ayo 16 kali 16. Kalau misalnya ngeterulinnya gini. Oke, 16 kali 16 itu kan 10 tambah 6 ya. Oke, 16 kali 10 kan 160 ya. Oke, 16 kali 6 ini kan 96 ya. Maka tinggal tambah ya. 6, 5, 2. Maka hasilnya adalah 256. Kayak gitu. Bisa ya? Nah, beberapa tahun terakhir di 2024 itu polanya adalah lebih besar lebih kecil kayak gitu. Polanya itu akan lebih besar lebih kecil. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita lihat nanti secara bersama-sama. Oke, ini saya stop share dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa ditanya langsung ya, guys.
Oke. Nah, Yuks, apakah soalnya sudah kelihatan, Nak? Ada judulnya nih, Penalaran Umum SNBT 2025. Ada kelihatan, Nak, di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan. Nah, coba lu guys kerjakan soal nomor satu. Berapa jawabannya guys? Dalam waktu berapa menit ini ya? 1 menit aja lah, karena soalnya banyak kebetulan kan. Jadi per 1 menit aja ya. Oke, Nak, apa jawabannya? 1 menit ya. Silahkan, Nak, dihitung dulu. Oh ya, ini sambilan ya. Ade Amalia pilihan satunya kemana, Nak? USK, Pak. Jurusan? Farmasi. Oh, farmasi. SNBP kemarin udah ikut, Nak? Kami lulusan 2023, Pak. Oh, lulusan 2023. Oh iya, iya, iya. Farmasi ya. Oke, semoga tahun ini bisa ada rezeki. Pilihan keduanya kemana? Kosong. USK juga Jurusan? keperawatan. Oke, nah kebetulan kan kalau farmasi sama keperawatan it's linear sih sebenarnya. Linear, linear, linear. Kalau farmasi ya masih linear ya. Oke, karena agak berbeda dia. Kalau ini ada adik-adik kami yang SNBP, SNBP sama SNBT itu berbeda pola seleksi. Kalau SNBP kemarin itu seleksinya itu 2 tahap. Jadi seleksi dulu pilihan pertama, baru di pilihan kedua. Sehingga kalau ada anak misalnya milih jurusan misalnya jurusan A misalnya kan peminatnya 25, daya tampungnya 25, maka ya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk anak-anak yang menjadikan apa namanya itu pilihan A itu sebagai di pilihan kedua. Sementara di SNBT itu dia sekali tahap. Jadi masih ada peluang untuk pilihan satu sama pilihan duanya karena diseleksi secara sekaligus. Berarti nanti kan untuk yang ngambil farmasi, tolong penalaran matematika sama penalaran umumnya dijaga rentang nilainya ya. Tahun kemarin siswa kita karena ada yang penalaran umumnya itu sampai 810. Mengerikan tinggi kan penalaran umumnya kan. Rata-rata itu di atas 600-an, yang PM-nya 600, apa PU-nya juga PU-nya standar lah 500 ya, 500 sekian kayak gitu kan. Tapi di PK kemarin entah kenapa agak ini sedikit ya, PK itu dia di bawah 300, di bawah 400, 300 sekian kayak gitu. Jadi akibatnya enggak lulus kayak gitu. Jadi mungkin ya, ini kemungkinan besar kayak gitu. Jadi ada kayak nilai ambang batas kayak gitu. Jadi meskipun nilai kalian itu banyak banyak tinggi-tinggi di beberapa bidang, tapi ada satu yang jeblok banget itu maka mengakibatkan nggak lulus kayak gitu. Jadi hati-hati banget untuk apa namanya tuh untuk menjaga di setiap nilai dari 7 subtes ini. Jadi jangan ada yang disepelehin kayak gitu. Dan jangan ada yang menyerah terlebih dahulu. Bang, saya nggak bisa nih PM, Bang. PM susah kali ini gitu. Maka ya sambil jawab tuh karena banyak-banyak doa, banyak-banyak ini ya, ini semoga yang kita jawab benar ya. Toh nilainya nanti kan itu nilainya itu kan IRT ya, item responsive theory. Jadi bisa saja yang jumlah benar sama siswa lain itu sama, tapi nilainya beda. Kenapa? Karena kamu banyak menjawab soal yang lebih susah. Jadi kita doa-doakan semoga nilai kamu banyak tingginya. Amin. Nah, sekarang kita masuk ya pembahasan soalnya. Ini saya baca ya. Jika P segitiga kebalik Q sama dengan PQ tambah P, koma, P segitiga Q sama dengan PQ kurang P, maka nilai dari dalam kurung, di dalam kurung itu ada dalam kurung lagi, 3, segitiga kebalik 4 dalam kurung, segitiga 2 dalam tutup kurung, segitiga kebalik 1. Nah, sesuai dengan yang udah kita amalkan tadi, yang sudah kita pelajari tadi, maka yang duluan kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Nah, Kurung. ketika yang ada dalam kurungnya ada 2, maka kita kerjakan yang paling di dalam kurung. Maka yang paling dalam kurung adalah 3 segitiga kebalik 4. Nah, segitiga kebalik ini kita lihat nih, segitiga kebalik itu oh ada di sini. Oh, berarti ini jadi P, ini jadi Q.
gitu. Maka berapa ini nak? Oh formatnya ini PQ berarti 3 kali 4. Tambah P. Oh, berarti tambah dengan P-nya siapa? Oh, 3. Kayak gitu. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Tambah 3 berapa? 15. Nah, maka sekarang soalnya sudah berubah menjadi berapa ini kawan-kawan? Ini udah ada 15 ya. Berarti sekarang soalnya sudah jadi 15 segitiga 2 segitiga kebalik 1. Nah, sekarang kita pecahin lagi yang 15 segitiga 2. Nah, lihat nih, segitiga itu ada di mana? Oh, ada di sini Bang Ipul. Nah, berarti PQ ya, PQ ini maksudnya P kali Q nah ya, kurang P. Nah, kalau gitu ini jadi P, ini jadi Q-nya. Berapa ini berarti? Ya 15 kali 2 kurang P-nya berapa? 15. Nah, 15 kali 2 berapa, Nak? 30 ya. 30, tiga Kurang puluh kurang 15. Ya 15. 15. Berarti sekarang soalnya sudah berubah lagi. Soalnya sekarang sudah jadi, ini udah jadi 15 ya. Nah, sekarang soalnya sudah berubah menjadi 15 segitiga kebalik 1. Nah, berapa itu 15 segitiga kebalik 1? Pakai aturan yang segitiga kebalik tadi. Kayak gitu. Jadi berapa ini kawan-kawan? PQ. Berarti ini 15 kali 1. 1. Kali tambah dengan P-nya. P-nya berapa? 15. Oh ya, tinggal tambahin kayak gitu kan. Nah, 15 kali 1 berapa nih kawan-kawan? 15 15. tambah 15 berapa nak? 30. 30. Ada lagi yang belum kita kerjakan? Nggak ada, udah selesai. Maka jawabannya adalah 30. Ya gitu. Jadi butuh problem solving di sini nak ya gitu. Tingkat pemecahan masalah. Bisa bisa bisa. Oke, nah sekarang nak coba ambil pulpennya, ambil bukunya kan. Nah, coba sekarang kerjakan soal nomor 2. Nah, ini gimana caranya ini soal nomor 2? Oke, silahkan dikerjakan. Dalam waktu 2 menit sekarang ya. Mungkin tadi ada yang lagi ngambil buku gitu. Oke, sudah apa jawabannya teman-teman? Ayo, apa jawabannya kawan-kawan? Ayo, apa kawan-kawan? 1 menit lagi ya. Oke, nah apa jawabannya? Udah habis waktunya nih, lama kali. Jangan lama-lama kali. Jangan lama-lama kali bersalinnya kawan-kawan. Nanti datang Ibu Bidan. Yang mana, nak? Iya. Ayo, A, B, C, D, E. Nah, ayo, bagi yang bingung-bingung, mungkin bingungnya ini, karena kepotong ini ya, min ini. Mari kita salin soalnya lagi, biar agak rapi dikit ya. Kita salin soalnya, bentuk soalnya dalam kurung, 3 bintang, dalam kurung ya, benar ya. Habis itu apa lagi, nak? -2 bintang 1. Sama dengan berapa? Nah, sekarang nih, coba. Zahratul Latifah, kita kerjakan yang mana dulu, nak? Zahratul, hidupnya. Zahratul. Ah, siapa yang hidup? Ini Anissa. Hidup kode. Bang, Cak dulu nak. Gimana cara nyelesaikan ini nak? -2 bintang 1 gimana nak? Cara nyelesaiinnya. Apa kita lakukan? masukin ke rumus di atas, Bang. Oke, berapa tuh? Ayo, berapa ini? P bintang Q sama dengan P Q Ah, tambah P kurang kita. 2. Oke, berarti Berarti
Min 2, Dua. Apalagi satu, dalam kurung. satu Satu tambah dalam kurung min 2 dua tambah tambah kurang 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 ya. Oke, kurang. Pinter. Kurang dua. Sama dengan berapa ini? Ayo kita selesaikan dulu kawan-kawan. Satu kurang dua. Ayo, satu. Kamu punya uang satu. Oh iya, min satu. Betul. Min satu kurang lagi dua. Kamu Min dong tiga. min tiga. Berarti sekarang min dua dalam kurung min tiga. Nah, ini kan formatnya kan maksudnya kan kali ya. Min dua kali min tiga. Berapa itu, nak? Min dua kali min tiga. Min enam. 6. 6, nggak ada lagi minnya ya sayang ya, karena min kali min itu habis. Maka sekarang soalnya sudah berganti. Jadi 3 bintang 6. 3 itu didapat dari soal yang belum kita kerjakan. 6 itu kita dapat dari soal yang sudah kita kerjakan. Nah sekarang Putri Wirhafni, coba nak 3 bintang 6 berapa hasilnya nak? Ayo Putri. Ah, Ah, buka puasa 18. Putri ya? Enggak, Mam. Oke, berapa nak? 3. Masih nampak nih, nampak nggak? 3. 3 bintang 6. Ikutin polanya nak. P bintang Q sama dengan P dalam kurung Q tambah P kurang 2. Kalau 3 bintang 6 Dua. berapa nak? 3. Ini jadi, 3 tambah 6. oh dalam kurung nak. Dalam kurung 3. tiganya udah. Dalam kurung 6 tambah 3 6 kurang 2. tambah 3 kurang 2. Kurang 2. Pintar. 6 tambah 3 berapa Putri? 9. 9. Zulhijjah. 9 kurang 2 berapa, Dek? 7. 7. 7 kali 3 berapa, Nak? 21. 1. Maka jawabannya adalah yang C. C. Nah, bisa kira-kira teman-teman? Oke. Nah, kalian sebenarnya bisa pinter, udah bisa ngebaca situasinya, udah bisa ini, cuman ya jam terbang tadi nak ya, kurangnya belum banyak latihan itu yang agak buat terkendala. Tapi insya Allah pelan-pelan ini nak, masih punya waktu. Ini bulan berapa sekarang? Berarti ini bulan 3 ya, Maret ya. 23 April itu udah ujian, berarti masih ada sekitar sebulan lagi ya untuk kita fighting. Gaskan kawan-kawan. Candi Borobudur, Candi Prambanan aja bisa siap dalam satu malam. Masa persiapan kita nggak bisa dalam satu bulan kan? Jadi itu dia kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Candi Prambanan bisa siap dalam satu malam. Masa persiapan SNBT nggak siap dalam waktu satu bulan. Ya. Nah, sekarang nih soal nomor 3. Adek, adek baca adek soal nomor 3 adek. Diberikan rangkaian resistor yang disusun berdasarkan kode berikut. 1 + - 1 adalah 2. 2 minus, ya betul, 2. 2 + - 2 adalah 1. Ini plus min. Kalau satu lagi min plus ya kebalikan ya. Ini minnya di Oh ya, atas ya. Oh ya, min plus 2 adalah 1. Maka, maka 2 + - 2 min plus 4 adalah nah oke nak, silahkan dikerjakan. Kira-kira jawaban kalian berapa? Ini nggak butuh waktu lama nih sebenarnya. 1 menit, 2 menit udah terkejar nih. Oke, satu menit hampir berlalu. Oke, apa jawabannya teman-teman? B. B. Oke, Ade Amalia B ya. Oke, yang lain teman-teman. Ade Amalia gimana bisa B?
Best feeling. B Bang, apa tuh? Best feeling. Kalau C, cukup feelingnya Bang. Oke, nah, mari kita bedah dulu yuk. Nah, teman-teman, eh, Ah, ya, kenapa bisa A, nak? Siapa tadi A? Si ini ya, si Juleha ya, Julhijjah ya. Kenapa bisa A, nak? bukan kami, Bang. Oh, bukan. Siapa tadi yang A? Raisya, bukan. Ini kayak nuduh orang kentut ya, kamu yang kentut ya, kamu yang kentut ya. Bukan. Oke, ya kita bedah dulu. Nah, sebagian anak itu jawabannya adalah A. Benar. Kenapa jawabannya banyak anak-anak nyanggapnya A? Karena satu sama satu, gimana caranya jadi dua? Ditambah, oh ya, kalau dua sama dua, gimana caranya jadi satu? Diapain, nak? Dibagi. Dibagi. Nah, maka 2 ditambah dengan 2 kan 4. 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. Maka sebagian besar teman-teman atau adik-adik kita itu ngejawabnya adalah 1. Tapi dia lupa si panitia soal ini karena agak-agak gimana gitu membuat soal lah gitu. Jadi di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Diberikan rangkaian resistor kayak gitu. Jadi resistor itu nak, jadi bagi teman-teman resistor itu karena sudah jadi kayak pengetahuan umum meskipun dia ada di ranah IPA bab fisika gitu. Jadi dianggap itu adik-adik kami yang calon mahasiswa itu punya pengetahuan umum yang cukup. Jadi ya resistor itu sudah diajarkan waktu SD gitu. Jadi nah ternyata resistor itu susunannya itu bisa disusun secara dua gitu. Yang pertama bisa disusun secara seri, yang kedua bisa disusun secara paralel kayak gitu. Nah, kalau seri gimana persamaannya? Ada yang masih ingat nggak? Yang seri persamaannya gimana? Kalau ada RS, R seri ya, R seri, maka persamaannya adalah R1 ditambah dengan R2 kayak gitu kan. Nah, kalau paralel itu kan seper RP ya, seper RP sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2. Nah, coba sekarang. Nah, 1 plus min 1, gimana caranya jadi 2? Logikanya tadi udah benar. Logikanya adalah ditambah. Tapi tambah itu, nah, dia seri atau paralel? Seri. Nah, plus min itu jangan dibaca sebagai plus min. Tapi dibacanya adalah diserikan. Diserikan. Jadi bacanya gini. 1 diserikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Kayak gitu. Benar kan? Kan seri itu kan dipluskan atau ditambah. Jadi cara bacanya adalah 1 diserikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Nah, kalau yang ini 2 lawan dari seri apa? Ya diparalelkan 2 diparalelkan dengan 2 hasilnya adalah 1. Coba kita yuk. Seper RP sama dengan kalau dia paralel kan jadi seper ya. Seper 2 tambah seper 2. Berapa seper 2 tambah seper 2? 2/2 atau 1. Pas banget. Oh, jadi gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi simbol itu nak dimaknai dia. Jadi ayo sekarang ini kita baca nih. Oke, kita coba hapus ini. Coba sekarang kita baca 2 plus min 2. Jangan dibaca 2 plus min 2, tapi dibacanya apa nak? 2 di seri atau paralel? Iya, 2 diserikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 min plus itu apa nak? Diparalelkan. Oke, 4 diparalelkan dengan 4 hasilnya berapa? Ayo, berarti seper RP sama dengan seperempat ditambah dengan seperempat. Nah, hasilnya 2/4. Lah, nggak ada jawabannya, Bang. Iya, kamu lupa RP nanti kan dibalik tuh, nak. Maka 4 bagi 2 berapa, guys? 2. Jawabannya adalah yang B. Ya, tebakannya sudah hampir benar. Sudah benar tadi tebakannya yang jawabnya B. Jadi kesannya itu jawabannya seolah-olah 1, tapi jawabannya adalah B. Gitu. Nah, sekarang masuk kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu bareng-bareng 1 menit ya. Sebelum kita next ke soal berikutnya. Ya, ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya.
Ini sebenarnya operator logika kan dari 2020 sampai dengan 2024 dia selalu masuk. Cuman beda beda tempat aja. 2020 itu dia di PU di penalaran umum. 2021 2023 dia di PK masuknya di pengetahuan kuantitatif kayak gitu. Kalau 2024 itu ke PU lagi. Nah, 2025 kemanakah dia berada gitu. Jadi setiap tahun tuh masuk cuma hanya saja beda-beda tempat aja gitu. Oke, 2 menit ya sambil saya aktifin postesnya. Ini operator logika. Oke, silahkan nak. Berapa menit ya enaknya? 10 menit aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ya bisa dibahas. Hmm, Ada latihan. Ini 1 menit aja kawan-kawan sambil saya aktifin ini postes kita. Operator matematika. 10 soal. 500. Saya cek dulu ya. Nah, apa jawabannya kawan-kawan? Ayo, apakah kalian kebingungan? Aku kebingungan banget. Oke, Zahratul Latifah, coba baca nak soalnya nak. Perhatikan operasi logika berikut. Ah, Ditambah kurang Mas- 2. ya, ya boleh juga. Habis itu berarti 1 seri 2 berarti 1 adalah ibu dari 2. hmm. 1 paralel 2 berarti 1 Bukan satu paralel, satu min plus. Ini belum tentu paralel nih. Satu min plus dua berarti min plus 2 berarti 1 adalah saudara laki-laki 2. oh, 1 kurang 2 berarti 1 adalah ayah dari 2. hmm, 1 tambah 2 berarti 1 adalah saudara perempuan dari 2. hmm. Manakah pertanyaan berikut yang menunjukkan Pernyataan nak, bukan pertanyaan. Manakah pernyataan? Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa 9 adalah paman pihak ibu dari sisi 8? Oke, coba dulu sekarang saya mau tanya yang iPhone. Ini siapa yang pakai iPhone? Saya pakai Intel soalnya. Kita kan saudara iPhone dan Intel lah. Udah hilang iPhone-nya. Eh, Nashwa Syahira. Nashwa, hidup kok Nashwa kan? Nashwa, coba lu nak baca yang opsi jawaban A. 8, 8. Baca nak opsi jawaban A. Ada si Nashwa nggak ada? Mungkin nggak ada mic-nya ya. iPhone dah hidup Kan lagi. minus plus 7. Oh iya ada di hidup. Nak, bacanya itu jangan min plus. Coba lu nak. Coba lu ya ini ya, ikutin saya nak ya. 1 plus min 2 berarti 1 adalah ibu dari 2. 2. Kalau saya buat misalnya 3 plus min 4, bacanya apa nak? 3 adalah 3. ibu Ibu dari dari 4. 4. Kalau saya buat 5 plus min 7, bacanya apa nak? 5 ibu dari 7. Oke, ini min plus 1 min plus 2 berarti 1 adalah saudara laki-laki 2. Kalau saya buat 7 min plus 8, cara bacanya apa nak? 7. 7 saudara laki-laki 8. Kayak gitu ya. Nah, sekarang coba baca yang A. Yang A gimana guys? 8 saudara laki-laki 7. Oke, stop. Satu-satu. 8 adalah saudara laki-laki dari 7. 7. Nah, berarti 8 itu udah pasti laki-laki nak ya? Ya. Oke, 7 kita belum tahu kan jenis kelaminnya apa. Nah, sekarang 7 apa nak? 7
ibu dari 6. Oke, 7 adalah ibu dari 6 punya anak dan anak cerot. Anaknya adalah si 6. Nah, sekarang nak 7 itu jenis kelaminnya apa? Perempuan. Perempuan. Dari mana kamu tahu perempuan? Karena ibu dari 6. Pinter, kena dari ibu. Ibu itu pasti perempuan kayak gitu. Nah, sekarang 6. 6 saudara perempuan Saudara perempuan? dari 9. Iya, pinter. Jadi 6 adalah saudara perempuan dari 9. Jadi 6 ini perempuan. Nah, sekarang saya mau tanya sama si kalian semua lah. Sini apa si siapa tadi? Nashwa juga dari siapa? Si Julhijjah juga, Raisya juga, ya gitu kan? Nah, Julia juga. Dek, 7 manggil 8-nya apa? Bro kan? Karena dia saudara laki-laki, betul? Iya. Oke, Tuh, 6 manggil 8 apa? Bapak, paman, Paman. 9 paman, manggil 8 apa? maman, paman, Paman juga kan? Nggak ada mama. 6 manggil 7 apa? mama, mama, Mak, 9 manggil 7 apa? mama, Mama ma. juga karena saudara kan? Oke, nah. Iya. iya, Untuk diminta di sini nak, pernyataan yang 9 adalah paman. Apakah di sini 9 adalah paman? tidak, Tidak, 9-nya sebagai ponakan. ponakan, 8-nya sebagai paman. Maka yang A salah. Kayak gitu kan. Nah, oke, yuk kita periksa lagi yuk. Tapi kalau misalnya kalau di SNBT kita periksa satu-satu kan agak repot ya. Jadi kita harus pakai base feeling juga ujungnya, base feeling gitu, feelingnya gitu. Nah, karena ditanya 9 sama 8, kita nggak usah pilih yang E. Kenapa? Karena nggak ada 8-nya. Berarti 9 sama 8 nggak ada hubungan. Ngapain kita pilih lagi? Ya, ajar aja, nggak usah pilih. Nah, dekat-dekat dengan E, kita pilih kita periksa D dulu yuk. Ayo nak, kita periksa yang D. Siapa yang baca ini? Raisya. Coba baca nak, 9. Hidup Resya? Nggak hidup. Julhijjah, baca Julhijjah. Coba artikan nak. Julhijjah. 9. 9 adalah saudara laki-laki dari 2. Oke, tunggu. 9 adalah saudara laki-laki dari 2. Berarti 9 ini jenis kelaminnya laki-laki ya. Oke, lalu Iya. lanjut. 2 adalah ibu dari 8. 7 dulu gimana? 7. 2 adalah ibu dari 7. Berarti 2 itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Karena dia adalah seorang ibu. Oke, lalu kemudian. 7 adalah saudara perempuan dari 8. Oke, 7 adalah saudara perempuan dari 8. Sekarang saya mau nanya. 7 manggil 2 apa? Mama, Mama, ibu ya, mama. Dan jelas ini ibu masih ada mama lagi. Oke, nggak apa juga lah. 8 manggil 2 apa nak? mama, Oh, ibu, mama, ibu. Sekarang 7 manggil 9 apa? paman, Paman. 8 manggil 9 apa? paman. Paman. Apakah 9 adalah paman? Iya, Dari pihak ibu, dari sisi 8, betul ya? Berarti jawabannya adalah yang di dodol. Jadi ada best feeling kayak gitu. Jadi ini dapat sendiri nanti best feelingnya. Oke. Nah, yuk next kita ke soal berikut. Ini kalau mau di screenshot silahkan di screen. Nanti soalnya mungkin saya ini juga ya. Saya kasih aja sama kalian ya. Oke. Nah, yuk sekarang mari kita periksa lagi nak. Soal berikutnya, soal nomor 2. Silahkan dikerjakan terlebih. Mana kau? Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu nak soal nomor 5. Oke, dalam waktu 2 menit ya, sambil saya periksa apakah post-test kita sudah aktif. Oh, ternyata belum ya.
Karena saya cek dulu soal kita udah aktif belum ya. Oke, 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 oke. Nah, udah aktif rupanya. Nah, apa jawabannya kawan-kawan untuk soal nomor 5? Jawabannya apa, Nak? Belum? Nah, yuk kita periksa sama-sama yuk. Ini saya baca soalnya ya. Perhatikan operasi logika berikut. Jadi A, E kebalik B itu sama dengan A pangkat B tambah A kali B. Dan A kebalik B sama dengan A per B. Maka nilai dari 2 E kebalik dalam kurung 2A kebalik 1 itu sama dengan berapa? Nah, sesuai yang kita 4. ya, sesuai dengan kita pelajari tadi 4 ya. Sesuai dengan kita pelajari tadi, Nak, bahwa kita kerjakan dulu yang di dalam. Kurung. Nah, 2A kebalik 1. Berarti berapa ini, Nak? 2/1. Ya, 2 per 1 itu berapa? 2. 2. 2. Maka sekarang soalnya sudah menjadi 2E kebalik 2. Benar ya? Nah, 2E kebalik 2 itu hasilnya berapa? E kebalik itu persamaannya apa tadi, Nak? A 2 pangkat. pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2 tambah. A kali B. Iya, 2 2 kali kali 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Tambah 2 kali 2 berapa? 4. 4. Maka 4 tambah 4, 8. Maka 8. jawabannya adalah dodol. Tadi saya ngerti silapnya. Dia nggak baca B-nya. Dia tambah A-nya aja kan. Oke, itu hanya silap belaka. Nah, tapi mudah-mudahan jangan silap-silap lagi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Tipe soal nomor 6 adalah tipe soal SNBT yang keluar di tahun 2024. Mungkin kita mulai dari nomor 7 dulu deh, yang sifatnya pilihan ganda. Karena pilihan ganda agak lebih gampang kita olah TKP ya, dibandingkan dengan pilihan. Nah, mungkin adik-adik yang kemarin mungkin ini angkatan-angkatan si Ade ya, tahun kemarin kedapat soal kayak gini, munculnya di PU, ada simbol-simbol khusus, ada kotak-kotak kayak gitu kan. Lalu kemudian pertanyaannya ini 3 coret dalam kurung 202 adalah berapa kayak gitu kan. Nah, sekarang Nak, ayo kalian Nak berimajinasi dulu Nak, berpikir kritis dulu Nak, kira-kira jawabannya berapa? 2. Oke. Ya. Sebelumnya kalau misalnya bingung kan, kalian pernah belajar biologi nak sebelumnya yang ini loh, yang ada M besar, ada M kecil, lalu kemudian ada M besar, ada M kecil gitu kan. Nah, ini kan ada yang seperti ini kawan-kawan ya. Ingat nggak kalian biologi waktu di M-Sen atau di SMP kelas 3 ada nih. Ini kotaknya hasilnya apa nih? Ini M besar, M M besar. besar, Ini M besar, M M kecil. kecil, Ini M besar, M M kecil. kecil. Ini M kecil, M kecil. Ini ada nggak operator? Ada. Ini operatornya nih. Operatornya nggak ada. Operatornya nggak ada. Tapi nama operatornya nggak ada. Operatornya ada. Namanya nggak ada operator kayak gitu. Jadi maknanya ini, misal M di sini karena ini adalah hasil perkalian operator M di sini dengan M yang di sini. Yang ini pun itu juga M yang kecil sama M yang besar. Nah, pola ini nak sama, mirip-mirip sama yang ini kayak gitu. Dimitik is being transcribed. Apa itu artinya? Kecil. Nah, ayo kita kerjakan dulu kawan-kawan. Kalau ada sesuatu yang di luar kurung sama dalam kurung, kita kerjakan yang mana nak? Duluan. Yang di dalam kurung. Maka
Dua bulat dua atau 202 kita cari bulat itu ada di mana? Oh, di sini kawan-kawan. Jangan-jangan kita harus pandai curiga nih. Jangan-jangan cara ngerjainnya gini. Dua kita tarik sebelah sini, dua kita tarik sebelah sini. Hasil titik temunya berapa? Tiga. Ya, oh berarti di tiga hasilnya nih. Sekarang sudah muncul tiga bulat coret tiga. Kita cari bulat tiga yang ini didapat dari setelah kita cari dua bulat dua, tiga yang sebelah lagi adalah sisa dari soal. Nah, sekarang tiga bulat tiga itu berapa hasilnya? Ayo kita cari tiga bulat coret tiga. Ini tiga kita tarik, tiga kita tarik. Nah, temunya di mana? Temunya di Ya. tiga. Maka jawabannya adalah yang C. Tiga. C. Nah, bisa kawan-kawan, mudah kan? Easy kan sebenarnya? Nggak susah juga. Susah enggak juga. Oke, yuk, yuk, yuk. Nah, sekarang nih soal nomor 6 isian singkat. Coba selesaikan nomor 6. Apa jawabannya? Dua, nol, Hmm, tiga, Pak. tiga. Pinter. Nah, jawabannya adalah tiga. Ada yang nggak ketemu? Kita kerjakan dulu yang dua bulat dalam kurung ya. Dua nol coret dua. Nol coret ada di sini. Maka kita tarik dia sini. Tarik sini, jumpanya tiga. Berarti sudah jadi tiga bulat tiga. Nah, tiga bulat tiga, lihat di bulat. Tiga, tiga. Maka hasilnya adalah tiga. Nah, oke ya. Nah, oke teman-teman. Baterai saya udah low. Kita ngecas sebentar. Tapi sebelum waktu kalian ngecas, coba kerjakan nomor 8 dulu, nak. Sambil saya cari ini ya tempat ngecas ya. 50 kan kalian 8 Mama, 60. 60. Habis. Sudah mana? Lah, ya Allah, ya Rabbi. Anu, apa? Sihi kan anu. Singkir. Hai guys, saya kembali. Apa jawaban soal nomor 8, nak? B. B. Dari mana kamu tahu ini B? 8 sama kali 5, Iya, 40. 8. 8 apa nih? 8 Tambah 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 8 8 kali kali 5, 5 tambah 2 ya. tambah 2. Oh iya, coba 8 kali 5 40 ya. Iya, benar. Maka jawabannya adalah B. Pintar. Nah, soal nomor 9. Sebelum kita post test, kita kerjakan sampai 10 dulu ya. Ini berapa ya? Next dulu ya. 10 kita jawab langsung. 10 berapa, nak? Berapa guys soal nomor 10? 19. 19. Pinter. Karena ini kuadrat ya. Sama kayak tadi. Kuadrat ya. Oke. Nah, teman-teman. Coba sekarang buka yang website Pak Manafnya. Website. Setiap minggu kita akan rilis raport ya. Raport. Jadi mau kita pantau setiap minggunya. Siapa-siapa yang mengerjakan postesnya, siapa-siapa yang nggak ngerjain gitu. Karena target kita adalah supaya bisa maksimal kelulusannya ya. Oke, buka website Pak Manaf, silahkan pilih bergabung sebagaimana mestinya.
pilih lebih lengkap sesuai dengan ini operator matematika ya kawan-kawan. Pilih di detail ujian kayak gitu. Jadi waktunya berapa menit ini waktunya guys? 10 menit. Silahkan dikerjakan. Saya memantau dari sini. 10 menit. Ya, silahkan dikerjakan ya teman-teman. Saya memantau dari sini. Saya ujian. Oke. Oke, 10 menit ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ini baru baru Ade Amelia Sinta yang masuk nih. Yang lainnya masuk nak ya. Anissa Salsabila, Putri Wirhafni, Raisya. Julija masuk Julija, jangan nggak masuk. Udah, Pak. Saya. Oh, udah rame nih. Julija, Anissa Salsabila, siapa? Zahratul Latifah, Putri Wirhafni, masuk dek. Jangan nggak masuk. Kayak ngurus anak-anak ini ya, anak-anak sekolah ya. Masuk nah. Ya. Yang mana nih, Pak? Yang ini, yang apa? Yang operator matematika. Oh, gitu. Dapat? Dapat. Naura sudah. 8 dikasih 1. Siapa lagi yang belum nih? Putri Wirhafni, Anissa Salsabila, oh Anissa Salsabila, Zahratul, masuk Zahratul, Naura sudah, Naswa, masuk Naswa, jangan kabur. Gimana? Bang, cara masuknya gimana, Bang? Oh ya, kamu ini udah ada akun kemarin nak? Udah buat. Udah buat, oke sebentar saya ini ya. Oke, ini saya share ini ya. Perhatikan hasil yang berikut. Plus. Nampak enak, bentar. Wah, Oke, nah pertama-tama buka Google nak. Ya, Pak. Dari Google ya, di Google, lalu kemudian ketik Pak Manaf di sini nak. Mm-mm. Oke, oke, muncul bacaan bergabung, pilih bergabung nak, sudah. Ya, Oke, masukkan email sama passwordnya, ya, sudah. Coba masukkan. udah. Apa habis itu pilih di masuk. Ya, Apa yang terjadi bisa masuk, bisa udah masuk. bisa. Lalu muncul tampilan seperti ini nak. Apakah ada ini dashboard di data sesi ujian saya? Hmm, Berapa angkanya di situ? masih 0. Oh, masih nol. Siapa namanya, Dek? Nashwa Sahira. Nashwa Syahira. Eja lu namanya. N-A, SY, S-Y, WA. Oh, ini ya. Oke, bentar. Setelah kita lihat. 8 menit lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kembalikanlah uang aku yang 11.000 itu, ya Allah. Ingat kalian itu meme itu? Meme TikTok, ah. Oke, nah Nashwa, silahkan di-refresh, nak. 2, Oke, kalau sudah pilih lebih lengkap. Pilih aja, nggak apa-apa. 5, Nashwa, 2, Data tekannya mana, Bang? lebih lengkap, lebih lengkap. 4 kurang. Oh, Sudah udah. muncul, udah ya. Oke, silahkan nak. Lalu kemudian pilih di detail ujian. Nah, detail ujian. Nah, lalu pilih di mulai ujian. Kebetulan saya tadi udah ulang ya, jadi mulai ujian ulang. Nah, ini, oh ya, ini 10-nya ini di delete ya. Soal yang ini ya, 10 delete ya. Jadi 23 tambah 21 ya. Screenshot tadi. Nah, screenshot.
God, big people. Oh. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Siapa yang belum masuk? Nashwa, Nashwa, Nashwa. Nashwa kok belum masuk, Nashwa? Udah masuk, Bang. Udah. Oh iya ya, Nashwa. Udah. Mana sih Nashwa? Oh udah nih ya, Nashwa. Zulhijjah udah, Ade udah. Anissa Salsabila udah. Naurah udah. Putri Wirhafni udah. Zaharatul udah. Oke. Oh ya, kalau ada jawabannya yang tak hingga kan, jawabannya buat ini aja ya. Nah, kalau ada isian singkat tak hingga, maka simbolnya itu ya. Aduh. Di ini di Abdia jam berapa buka puasanya? 647. 6.47. Oh, lebih cepat kalian ya. Kami sini buka puasa 6.53. Sekarang lagi viral yang di ini ya, yang di Rusia ya. Soalnya mereka di beberapa bulan itu di bulan-bulan tertentu ada yang puasanya cuma sejam gitu ya. Sahur sama apa subuh sama maghribnya cuma jarak sejam ya. Asik kali itu pasti. Ya. Adakah yang sudah selesai? Oh iya, ini mungkin sekedar berkeluh kesah ya. Saya agak bingung ini dengan apa namanya itu. Jadi beberapa artikel kemarin merilis kalau misalnya di salah satu perguruan tinggi di bawah PTKIN ya, UIN Araniri ya, tahun ini tuh harusnya buka pendidikan dokter. Nah, cuman kan di SNBP saya tengok jurusan pendidikan dokternya nggak ada. Di S4 juga nggak ada pendidikan dokternya. Terus kemudian tadi mana nanti muncul ya? Soalnya seharusnya sudah buka tahun ini. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa jadi buka nih tahun ini yang UIN kan, yang pendidikan dokter itu bisa jadi salah satu alternatif lah ya. Salah satu alternatif kalau misalnya pengen jadi dokter ya ambil di pendidikan dokter UIN Arani itu salah satu alternatif ya. Peluang lulusnya gimana, Bang? Peluang lulusnya kan sebenarnya gini nak, yang namanya pendidikan dokter itu kan pride ya, pride itu kan maksudnya kan jurusan kebanggaan ya. Jadi pasti peluangnya itu kecil, tapi kan di antara peluang kecil itu nak pasti ada kemungkinan lulus gitu. Jadi kan saya ingat nih ada satu pepatah
dibilang sama salah satu orang hebat kan, masa depan yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Gitu. Jadi luar biasa quote itu saya pikiran, masa depan yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Maka walaupun peluangnya kecil, ketika kita yakin ikhtiar maksimal di sana ya pilih aja nggak apa-apa gitu. Pilihan satu sebagai pilihan satu, pilihan keduanya ya kita realistis dengan nanti nilai tryout yang ada di hari Minggu. Gitu. Jadi pilihan pertama no problem cita-cita, pilihan keduanya realita. Tapi kan untuk yang kedokteran ya, kedokteran ini agak unik kan, apalagi bagi teman-teman yang ada rencana ambil spesialis kayak gitu. Kenapa? Karena untuk ambil spesialis itu beberapa syaratnya, beberapa yang spesialis ada syaratnya, itu wajib berasal dari eh, jurusan kedokteran yang akreditasinya minimal B. Jadi kalau misalnya jurus yang baru-baru buka biasanya kan belum terakreditasi. Berarti kan ketika kan lulus nih jantung kan ya, ini akreditasinya apa ya kayak gitu. Jadi kalau bisa akreditasinya bagus maka selamatlah bisa spesialis. Kalau enggak berarti mentok dokter umum. Naurah benar satu. Anissa Salsabila, ye Anissa Salsabila. Dia bisa benar 5 kayak gitu. Naurah masih banyak dikit salah nggak apa-apa, masih ada fighting semangat Naurah. Anissa, Julija, kok nggak ada yang benar? Apa kerjaanmu? Ada. Tapi bisa jadi juga salah kunci jawaban. Kehabisan waktu, Pak. Apa? Lagi apa? Habis waktunya. Oh, habis waktunya. Maksudnya habis waktunya. Tunggu, kamu ngerjainnya. Oh, 10 menit ya. Oh, berarti nggak sempat. Oh, iya, iya, iya. Tapi cepat juga jawab ya. Bisa lah semua. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Saya mau tengok juga apakah mungkin ada salah kunci jawaban bisa jadi gitu kan. Jadi, ini siapa sih? Jauh udah bilang ah. Karena formnya form latihan, jadi bisa diulang. Materi kemarin-kemarin sudah bisa ditengok ya di e-learning Pak Manaf. Insya Allah selalu update. Kalaupun nggak update, mungkin kan 2 hari sekali update-nya. Ya. Jadi kita upayakan cepat biar bisa dipelajari. Ingat nak, waktu kita hanya sebulan. Sebulan ini kan, ya sebulan atau 2 bulan aja. Sebulan 2 bulan ini kan nak, kita upayakan maksimal sekali persiapan kita untuk SNBT. Oke. Masih lanjut, Bu. Eh, 9 berarti Zahratul Latifah akan selesai 1 menit lagi. Asyua 2 menit lagi. Ada Amalia. Tiga dua puluh atau 321 kita keep ya. Kita selesaikan semua bersama-sama biar bisa kita bedah soalnya apa jawabannya. Gitu. Jadi nanti bisa diulang kembali. Ini sebenarnya kan kalau dari saya baca kalian dari ngerjain post testnya, kalian bisa. Cuman mungkin kan pertama waktu belum terbiasa dengan waktu yang singkat kan. Karena ya emang soal SNBT kayak gitu nak. 20 soal ya 20 menit ya gitu. 30 soal 30 menit. Jadi waktunya itu sangat-sangat singkat ya. Jadi penting untuk bisa menyelesaikan itu cepat ya gitu. Dan teliti bukan hanya sekedar cepat ya gitu. Nah, ini kebiasaan ya, kebiasaan yang penting. Eh, yang kedua mungkin masih belum terbiasa nih, belum terbiasa untuk ngejawab soal. Dua itu aja kekurangan kita. Sisanya itu kalau saya lihat hari ini semuanya connect, tapi pada waktu pengerjaan mungkin terkendalanya di dua itu. Oke. Au. Hah? Apa ya, Pak? Oke. Nah, 320 deh, 1 menit lagi ya.
Dua. Buat tikar, Wak. Ada tikar nganggur, Wak. Ada tikar nganggur. Hah? Bentar, Ah, bentar. oke, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 1 menit lagi, guys. Bang, saya. Dah, cukup ya. Segera selesaikan, segera selesaikan, 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 selesaikan. Dah, berapa hasilnya? Selesaikan dulu. Saya mau nengok dulu nilai kalian berapa. Malu banget. Ada yang 350, ada yang 300, ada yang 100. Ada yang... mantap nih sebenarnya. Kurangnya itu aja, kurang latihan ya. Oke, yuk kita bedah dulu yuk kawan-kawan yuk. Jawabannya jadi apa? Ya mungkin kalau sempat insya Allah semua soal kita bahas. Kalau nggak sempat berarti kita pilih-pilih yang mana mau kita bahas ya. Hmm. Ya, baiklah. Baiklah, tunggu baiklah. Nah, ayo kawan-kawan kita bedah yuk. Kita mulai dari yang mana ya? Yang tidak pernah kita dapat aja yuk. Nomor 10 dulu. Kita mundur aja nih. Nomor 10 apa jawabannya guys? Nomor 10. Ini gimana cara buat tebalnya nih? Oke, yuk kita mulai dari nomor 10 ya teman-teman. Nah, yuk 23 tambah 21 gimana caranya jadi 73? Gimana caranya kawan-kawan? Oh mungkin ini ya 2 kuadrat 4, 4 tambah 3 7, 2 tambah 1 3, kayak gitu ya kan. Coba lu guys, 5 kuadrat 25 tambah 2 27, nah 4 tambah 3 7, kayak gitu kawan-kawan. Masih banyak keterkecohan. Nggak bisa ya. Ya itu tadi gitu. Jadi operatornya operator goib kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu ayo. Nah ini ya. Satu kuadrat, satu ya. Tambah dua berarti berapa? Tiga. Satu tambah tiga, empat. Berarti jawaban tiga empat. Jawabannya adalah ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nah, jadi memang soal-soal kayak gini itu karena kita tuh harus bisa melihat sesuatu harus ya kita harus bisa melihat sesuatu yang teratur di balik ketidakteraturan, di balik ketidakteraturan. Karena orang-orang yang seperti itulah yang bisa memimpin bangsa ini ke depan dan kalian adalah bagian dari itu kayak gitu. Oke? Pasti banyak nggak nyangka diri, astagfirullah kok bisa kayak gitu. Nah, next ke soal nomor 9. Nomor 9 ini jawabannya apa, Nak? Ayo, ada yang ketebak nggak? Coba fokus dulu, Nak. 6. 6 itu, Nak, didapat dari mana? Dari 6 ini kan? Nah, berarti yang ini harus hilang. Gimana caranya harus hilang? Berarti kan ini ada angka 3. Supaya hilang, berarti kan 3 harus kurang 3, Nak ya. Berarti ini tambah ya. Oke, berarti 3 kurang 3 tambah 6. 3-nya harus hilang. 3-nya sudah dapat, tapi ini 9. Gimana caranya 9 itu jadi 3? Diapain guys? Minus. Diakarkan. Kebetulan tidak ada akar di sini. Maka jawabannya adalah tidak ada Eh, operator yang sesuai. Kayak gitu ya. Iya betul. Iya, kalau ada akar jawabannya akar ya. Kalau ada akar ya. Oke. Oke, lagi soal nomor 8. Apa jawabannya nih guys? 6 kali 3, 18. 6 kali 3 18. Habis itu Ditambah 2, ditambah 6. 6 kali 3 Muncul. 18 tambah 6 24 ya. 34 Iya, ya.
Sorry. 6 kali 3, 18. Tambah 6 ya. Ya, 24. 4. Tambah tambah 2 2. ya. Oh ya, kayaknya ini tambah 2 ya. Kayaknya ini 26 ya. Ya mungkin ada silap ya. Kayaknya 26 ini ya. Karena kalau 36 nggak ada. Tapi taruhlah, nggak soalnya nggak kita ganti ya. Soalnya kita ganti. Kita ini aja, kita ikutin aja alurnya. Oke, teman-teman kan mungkin ini ada salah ketik. Ini harusnya 26 ya. Tapi karena 36, maka jawabannya juga nggak ada. Tapi kalau soalnya kita ganti jadi 6 plus apa segitiga 6, segitiga kebalik 3, di segitiga 2 hasilnya 26, maka ini adalah kali. Oke. Ya, logikanya sudah mulai masuk. Nah, ini apa jawabannya di kawan-kawan? Soal nomor 7. Mana hubungan yang benar? Oke, ini apa nih? Simbol Konoha ini kan? Oke. P itu apa, Nak? Oh, ini kayak salah ketik ya. 16 ya 4. Oh, coba saya tengok soal yang lain dulu ya. Kayaknya banyak yang cacat nih benar. Yang ini aja deh. Yang ini agak agak benar soalnya. Oke, nah, yuk. A apa ini cara bacanya? Ayen B ya. Ayat ya, sepati bacanya. Nah, Ayen B akar A tambah B pangkat A per 2. Ini apa lagi bacanya nih? C ya. A C B A pangkat B A. Ayo kita tes, Nak. P itu berapa nilainya? 9. 9. Berarti akar dari 9 tambah 3 9. 3 pangkat 9 9. per 2. 2. Oke, kalau yang ini 5 pangkat 2 per 5. pangkat 2 per per 5. 5 pangkat 2 per 5. 5 pangkat 2 itu berapa, Nak? 25. 25 per 5 berapa, Nak? 5. Kalau yang ini kira-kira lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih Lebih besar. kecil. Lebih besar lah. Kan akar 9-nya 3. Tambah 3 pangkat 9 loh. 3 pangkat 9 itu berapa, guys? Oh, banyak banget kan ya kan. 3 kali 3 sebanyak 9 kali ya. Nah, maka otomatis P itu dia tidak disuruh ngitung. Tidak disuruh ngitung di sini. Dia cuma ditanya hubungan yang benar apa. Jadi jawabannya adalah ya karena P itu udah 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 3 kali 3, 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Sementara Q itu adalah 5. Maka ya otomatis jawabannya adalah P itu lebih besar daripada maka jawabannya adalah A. Oke teman-teman, segini dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti jika ada waktu berlanjut kita coba bedah yang ini. Besok insya Allah sama saya lagi topik sudah ada saya kirimkan ke grup. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi teman-teman dalam belajar. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.